produknya ini, terus frame berikutnya apa, terus ternyata hasilnya itu sesuai, ketemu fotografer yang sesuai, vibe-nya sesuai, kayak gitu tuh menurutku akan menjadi memori buat gue sendiri gitu. Kalau kerjaan gue semuanya komersil, terus habis itu gak ada idealisme gue, mungkin gue senang punya duit ya, cuman 5-10 tahun lagi tuh yang gue kenang tuh apa. Halo teman-teman, ketemu lagi kita di acara ini. Nah, kali ini gua berkesempatan untuk mengundang seorang bintang tamu, seorang stylist yang hits di ibu kota ini. Wow. Ini dia Ivan Teguh. Ivan Teguh ini aslinya dari mana ya? Aslinya dari Surabaya. Oh, asli Surabaya. Ya, jadi Ivan Teguh ini udah di Jakarta berarti lu pertama ke Jakarta itu tahun berapa? Pertama ke Jakarta tahun 2016. Oh, 2016? Oh, gua kirain dari 2010 gituan. Oh enggak, Kak. Saya baru banget di dunia fashion. Oke. Dulu bukan baru banget, tapi maksudnya kuliahnya di tahun 2012. Oh, lu kuliah 2012? Oh iya, oke. Fashionnya, karena sebelumnya kuliah yang nggak jelas dulu. Lu dulu kuliah apa pertama? Informatika. Oh, oke. Di sini juga di kantor ini juga ada informatika. Habis itu kuliah di tahun 2012, terus gue lanjut kerja di sekolah itu. Terus gue dari dulu kan pengen kerja tuh di majalah, makanya tujuan gue sekolah fashion itu sebenarnya gue pengen kerja di majalah. Tapi karena di Surabaya nggak ada media-media fashion atau nggak ada apa-apa lah yang berbau fashion, paling cuma foto-foto iseng gitu kan. Terus jadi 2016 ngelamar di Jakarta, keterima di majalah Lobisiel. Itu awal pertama ke Jakarta. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke soal pengalaman lu, gue pengen tahu dulu nih, menurut lu mendeskripsikan stylist itu apa? Fashion stylist itu apa? Fashion stylist, kalau gue ngeliatnya di Indonesia itu fashion stylist itu kan agak mirip ya sama art director ya. Kan sebenarnya berdua berbeda kan. Kalau di industri kan, fashion ya? Kalau di industri fashion dan majalah pun gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya stylist itu, kalau aku personally, aku sendiri aja ngeliat stylist itu adalah storyteller gitu. Kita bercerita melalui baju, melalui message apa yang disampaikan lewat fashion itu. Berarti cukup deket ya, hubungannya sama fotografer gitu? Karena lu kan banyak bermain visual juga di situ. Ya cukup dekat, sering kerjanya sih sama fotografer. Harus punya chemistry yang bagus ya, jadi lu, ini chemistry itu iya benar, perlu. Karena ada juga kadang kita foto sama seseorang, terus chemistry nggak cocok, hasilnya juga nggak mungkin bisa maksimal. Berarti kalau dideskripsikan lebih detail, stylist itu ngapain aja? Selain storytelling, terus udah gitu? Stylist itu ngapain aja? Kalau di Indonesia tuh stylist itu lebih kompleks ya kayaknya. Jadi nyiapin mood board, nyiapin modelnya siapa, make upnya siapa, modelnya gimana, terus bajunya apa aja. Tapi kalau yang aku tahu berdasarkan kalau resminya itu fashion stylist sama art director agak beda. Kalau art director itu yang bikin mood boardnya, stylistnya itu cuman yang ngurusin bajunya aja. Oh, kalau di luar negeri seperti itu? Iya, sistem Europe gitu, sistem US juga gitu. Oh, bahkan art director itu kalau di luar negeri maksudnya ada di majalah ya? Ada, namanya fashion director. Tapi itu ada juga fashion stylistnya. Benar. Oh, berarti fashion director bukan art director ya? Iya. Kalau art tapi director, ya kerjanya sebagai art director. Jabatan resmi di majalah sih ya fashion director gitu. Oh, gitu. Kalau gitu menurut lu seberapa penting stylist itu? Seberapa penting? Kenapa harus pakai stylist gitu? Kenapa harus pakai fashion stylist? Kenapa harus ada gitu? Sebenarnya banyak juga yang anggap stylist itu simple gitu ya, kan cuma cari baju, cuma pakein baju gitu kan. Tapi dalam sebuah project itu stylist itu penting karena visualnya itu yang membuat visual itu berbeda dengan hanya cantik atau hanya dengan rapi, hanya dengan bagus. Itu adalah ide dari kita. Jadi menurut lu kalau misalnya fashion stylist itu harus punya idealisme?
Idealisme iyalah, tapi harus juga sadar diri dengan kondisi realita yang ada gitu. Punya style, ya punya style, Harus itu idealisme ya kan. Tapi kalau misalnya harus tahu kamu berada di mana, di pasar apa gitu. Kalau mau idealis terus ya bisa, tapi itu tidak akan memberikan kamu mungkin materi gitu. Kalau aku berdasarkan pengalaman gitu. Ya. Terus kenapa seorang Ivan Teguh pengen menjadi seorang fashion stylist? Kenapa lu memilih jalan kayaknya gue pengen jadi fashion stylist? Oh, kenapa ya? Dulu sih gue dari zaman SMA gue tuh suka banget nontonin top model gitu ya kan, kayak terlihat bahwa indah, glamorous, terus kayak ekspresif gitu loh dibanding dunia-dunia yang lain gitu loh. Terus habis itu mulai belajar sendiri sih. Awalnya memang pingin kerja di majalah. Oh iya, gue pernah dengar juga cerita lu yang lu waktu di Surabaya itu wah struggling banget ya. Pertama, struggling. nah itu gue cukup penasaran dengan cerita itu dan kayaknya itu inspiratif banget. Gue sempat dengar sedikit. Jadi gue background gue bukan fashion gitu kan. Jadi kayak gue sama sekali nggak ngerti tuh fashion zaman dulu. Gue nggak tahu namanya Balenciaga apa YSL, gue nggak tahu gitu. Gue cuma tahu Ivan Gunawan lah, cuma tahu apa Gucci lah, kan Gucci kan terkenal gitu. Tapi gue nggak tahu brand-brand apa, terus Historinya seperti apa? iya kayak gitu nggak ngerti. Jadi menurut gue di Surabaya itu gue belajar juga dengan lingkungan fashionnya itu yang nggak terlalu ke arah sana. Jadi nggak lebih Bukan mengangkat brand oriented ya? lebih mengangkat apa misalnya fashion yang mengangkat budaya Indonesia, misalnya baju-baju batik terus di mix begitu. Terus talent-talentnya pun ada yang arahnya ke lebih ke editorial, tapi sedikit sekali jumlahnya. Gue yang ini loh cerita lu, gue penasaran sama cerita lu tuh terkenal banget sama lu tuh dulu kalau misalnya cari baju kan. Kalau awal-awal ya gue semua orang mengalami sih kayaknya awal-awal belum punya portofolio, terus udah gitu tapi kalau misalnya lu mau ngambil baju yang bagus atau nggak mau mendapatkan kesempatan yang lebih besar ya lu harus punya portfolio dulu gitu, bener nggak? Jadi kayak chicken and egg gitu, lu mulai dulu yang mana gitu, portfolio nggak ada, mau pinjem baju bagus juga nggak bisa gitu. Nah, lu waktu itu sempat ke pasar gitu-gitu kan? Iya benar. Pasar itu ceritanya gimana? Drifting, cari-cari baju-baju seru. Saking pengennya lu dapat baju yang menurut lu oke, jadi lu akhirnya melakukan itu ya? Karena minjem baju itu kan harus buat para brand, buat para desainer. Itu tuh apa sih gunanya minjemin baju itu buat exposure kan? Nah kalau lu yang baru dari daerah, kan nggak ada untungnya minjemin lu buat foto di daerah dengan model yang mungkin dari daerah, mungkin untuk acara atau majalah yang mungkin exposure-nya nggak besar. Jadi buat apa mereka minjemin gitu? Tapi gue karena pingin bikin yang bagus, gue berusaha cari-cari dengan kondisi dan situasi yang waktu itu gue punya gitu. Jadi toko-toko thrift store itu sebenarnya barang-barang yang unik karena mereka barang-barang second dari kayak Korea, Jepang gitu yang kayak ada. Kalau memang mau dicari satu-satu gitu emang ada yang lucu-lucu. Dan bagaimana kita mix and match itu dengan yang lainnya supaya barangnya itu terlihat fashion, terlihat semuanya harmonis gitu ya dalam sebuah fotonya itu. Iya, nyambung rapi. Aku sih tipe stylist yang kalau bikin look tuh rapi, jadi aku berusaha bikinnya rapi. Lu senengnya sama yang rapi-rapi gitu? Enggak lah, kan orang people change. Dulu aku malah suka yang gelap-gelap, hitam-hitam, edgy avant-garde gitu. Tapi lama-lama setelah banyak foto yang kayak gitu, terus menemukan ternyata aku sebenarnya suka juga yang ke arah-arah lain ya gitu-gitu. Iya, gue tadi lu bilang yang lu dulu gelap gitu-gitu. Gue sebagai fotografer, soalnya gue ada pernah bilang, lu kalau misalnya foto jangan pernah sampai bajunya gelap atau jangan pernah sampai bajunya warnanya berubah kayak gitu-gitu. Menurut lu kayak gimana? Soalnya kadang-kadang gimana ya,
memang mata fotografer sama mata stylist pasti beda. Beda. Pasti ya. Nah kalau gue sebagai fotografer ya gue melihat aja yang kira-kira misalnya kayak gini menarik nih, gue bikin gini menarik. Tapi kan kadang-kadang keperluan stylist kan, fashion stylist kan bisa berbeda. Nah lu apakah lu tipe stylist yang ya nggak apa-apa misalnya baju akhirnya berubah warnanya sedikit asal masih bagus, masih menarik buat orang, itu masih bisa dipakai gitu. Kalau lu tim yang mana? Gue tim dulunya, tergantung lo lagi bikin itu untuk apa. Kalau lo lagi bikin itu untuk urusan editorial majalah gitu, yang memang majalah itu kan intinya adalah berjualan gitu, ya lo harus terlihat bajunya. Tapi juga bisa juga dalam satu edisi majalah itu ada editorial yang memang cuma ngangkat mood gitu, jadi bajunya pun nggak terlalu kelihatan, nggak apa-apa. Tapi ada satu editorial yang memang itu bersponsor misalkan gitu kan, kerjasama sama brand atau misalnya punya tanggung jawab jadi. Iya, tetap terlihat itu ada bajunya gitu. Tapi kalau misalnya kamu memang mau bikinnya mood, ya kenapa tidak gitu? Iya sih, benar sih, tergantung keperluan memang. Jadi memang harus sadar sekali ya dengan ini untuk apa, ini untuk apa. Berarti lu juga kan sambil ngerjain komersil juga kan? Ya mulai-mulai lah. Mulai lah ya. Masih baru kak, masih baru belajar. Lu lebih nyaman mana? Editorial atau advertorial? Komersil? Gua lebih nyaman mana? Kalau pertanyaannya lebih nyaman sih komersil kan dapat duit. Iya. Kalau advertorial kan nggak ada duitnya. Tapi kan kalau editorial gitu menarik juga kan, kayak wah. Tapi gue pribadi ya, kan setiap stylist kan ada stylenya sendiri gitu, caranya buat naik sendiri. Kalau gue sih editorial tuh ada sangkut pautnya sama ketemu orang-orang yang akan memberikan lo kesempatan untuk komersil gitu, somehow. Terus karena lo terlihat bagus, gue nggak bilang diri gue bagus ya, karena lo terlihat bagus, jadi mungkin orang-orang yang bekerja di atas itu akan melirik lo gitu. Setuju. Kalau ya memang kayaknya itu komersil sama komersil sama editorial tuh memang agak bersandingan ya. Lu akan bisa explore yang jauh lebih menarik, jauh lebih yang asik gitu ya dari editorial ya kan. Jadi kayak apa ya, apa istilahnya, eksperimental ya kan, eksperimentalnya di editorial. Terus kalau lu misalnya nemu klien ya lu bisa present itu gitu, siapa tahu kliennya dia capable nih untuk bikin kayak gini, kayak gitu kan. Bener. Tapi juga eksperimental itu juga harus menyesuaikan marketnya gitu juga sih. Eksperimental itu kan ada banyak macam tuh. Iya kan? Kayak kemarin lu foto buat albumnya Isyana itu ya. Itu menurut gua itu lumayan eksperimental ya. Itu eksperimental. Itu nggak akan laku foto kayak gitu di komersil menurut gue. Iya. Tapi itu akan apa ya? Kalau gua ngerasanya ya jadinya, Ivan kalau misalnya bikin seperti ini dengan tension seperti ini mampu gitu. Bener nggak? Kayak misalnya dia belum pernah kolaborasi dengan let's say selebriti atau nggak siapa gitu, mungkin belum tentu akan gue nanti misalnya mungkin dari mata klien kayaknya dia belum pernah nih, gue jadi sedikit ragu gitu karena lu misalnya akhirnya punya portfolio yang seperti itu walaupun belum tentu berkolerasi. Betul. Tapi dia ngeliat dia paling nggak dia ngerti gitu. Dia nyampe gitu. Kalau gue ngeliatnya lebih dia bisa menghandle brief gitu nggak sih? Iya, itu salah satunya. Walaupun misalnya lu untuk editorial sama menghandle artis, lu akan dilihat dia mampu gitu. Dia bisa berkolaborasi dengan orang banyak. Dia bisa segala macam. Ya memang sih, secara spesifik dia bikin kayak gini sehingga dia bisa bikin iklan, itu juga enggak juga sih. Memang kadang-kadang ya klien juga bukan gambling ya ya tapi menurut gue itu bisa lah ada sumbangsihnya lah ya. Kalau gue ngeliatnya lebih itu juga, tapi lebih ke koneksi itu adalah networkingnya. Dengan lo ngerjain yang editorial, yang fashion, itu tuh akan menarik orang-orang yang jadi lo terlihat punya taste gitu. Penting sekali sih ya kalau dilihat oleh orang yang punya taste yang mungkin similar gitu. Taste itu macam-macam kan, nggak ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi maksud gue lo akan dilihat oleh orang yang
taste-nya similar gitu. Betul. Dan tes orang yang similar tuh juga siapa tahu dia ngerjain komersil juga gitu. Kalau gitu sih. Iya benar sih. Iya, susah sih ya kalau kita ngomongin masalah komersil ya, itu juga ada faktor luck juga. Faktor luck, gue juga kan dibukakan pintu oleh teman-teman ini Bab Studio. Ya itu memang udah ada path-nya gitu ya. Ini kayak gimana, ini nantinya seperti apa. Ya udah itu mah gitu. Nah, tapi kerjaan editorial tuh beda banget sama komersil menurut gue. Lu nggak akan, prosesnya beda gitu. Kalau editorial tuh egonya kita boleh lebih tinggi, tapi kalau komersil kita nggak boleh. Karena kalau di komersil mungkin lu kan di hire. Iya, pembantu umum. Lu ya pokoknya lu dibayar untuk lu dibayar untuk mencapai goalnya si klien. Iya. Jadi yang mau nggak mau ya goalnya si klien udah, no debate udah gitu kan. Paling kita diminta perspektif. Kalau menurut seorang stylist Ivan Teguh gitu, gimana komentarnya gitu, gimana perspektifnya itu juga kadang-kadang belum tentu perspektif kita, tapi perspektif apa, cantik apa. Kita kan ngomongin komersil ya, komersil itu kan cantik dan diterima oleh masyarakat banyak. Betul. Gitu kan. Iya. Itu belum tentu perspektif gue loh. Iya. Tapi perspektif cantik itu menurut gue yang bisa tersesetkan ke apa yang visual, diinginkan oleh klien itu gitu. Iya benar sih. Mudah dipahami gitu. Iya. Kalau ngomongin fashion itu kalian juga nggak ngerti sih. Iya benar sih. Memang punya goal yang berbeda, punya metode yang berbeda. Tapi susah mana menurut lo? Susah mana? Kan tadi kan nyaman komersil dapat duit. Kalau yang lebih susah, gue lebih menikmati prosesnya. Enggak sih. Gue sekarang lebih suka komersil karena menghasilkan. Karena gue udah cukup lama menjadi stylist idealis. Tapi untuk proses hasil dan proses idealis itu gue bangga. Kalau gue bisa bikin yang sesuai dengan yang gue inginkan, gue mulai bikin mood board dari yang sangat basic, gue ngumpulin baju satu-satu, frame ini pakai model ini, looknya ini, terus frame berikutnya apa, terus ternyata hasilnya itu sesuai, ketemu fotografer yang sesuai, vibe-nya sesuai, kayak gitu tuh menurutku akan menjadi memori buat gue sendiri gitu. Kalau kerjaan gue semuanya komersil, terus habis itu gak ada idealisme gue, mungkin gue senang punya duit ya, cuman 5-10 tahun lagi tuh yang gue kenang itu apa gitu. Iya bener emang ya. Tapi orang kan berbeda. Betul. Inginnya apa, mimpinya apa. Lu pernah apes apa nggak pas lagi komersil? Kan soalnya stylist juga kan risikonya besar nggak sih? Apes. Lu pernah ini nggak dapat baju gitu? Nggak. Pernah banget. Karena kalau lu stylist dalam sebuah pemotretan komersil kan, atau nge-shooting komersil, lu bertanggung jawab, lu mengadakan si busananya kan, wardrobe-nya dari si orang yang difotonya, entah modelnya atau si talentnya itu kan. Lu pernah dapat kayak misalnya ya nggak dapat baju lah, atau kan cerita-cerita yang pernah banget. Jadi misalnya kalau komersil kan kliennya minta look tertentu, siluet tertentu, warna tertentu gitu kan. Terus kadang itu kan meeting PPM-nya terakhir sama jadwal syutingnya itu kan kadang kan mepet banget gitu kan. Kadang itu stylist tuh menjadi orang yang terlihat paling bodoh gitu kayak, masa aku nggak bisa sih menemukan baju seperti ini, warna ini se-Indonesia Raya gitu, masa nggak bisa. So lama-lama belajar sih. Jadi komersil lo harus tahu lo kalau misalnya nggak ada jahit di mana, kalaupun ada misalnya di-tweak kayak apa, atau misalnya kalaupun harus cari di mall atau cari di online, itu lo harus adjust sendiri timeline-nya gitu. Kalau misalnya memang PPM-nya deket sama syutingan, lu jangan cari yang online banget, karena kan belum tentu online. Risiko. Terus antara habis PPM sama online belum tentu kan masih ada gitu kan. Terus kalau udah PPM udah di-approve, misalnya PPM-nya lebih awal, lebih agak jauh dari hari syuting, tapi belum approval gitu kan. Terus approval-nya deket-deket, terus tapi kan ngasih deadline udah agak lama tuh. Jadi kalau emang udah kayak gitu mepet-mepet ya, pencari penjahit.
Iya, mencari penjahit itu salah satu solusi. Penjahit juga kan belum tentu semua bagus gitu kan. Harus dijahit backup atau apa gitu lah. Pokoknya harus terus ngulik sih ya, harus terus apa ya? Nggak boleh kayak wah ini nggak ada udah titik gitu ya. Kita harus terus, nggak bisa ya kan nggak suka. Iya. Terus yang kayak kita juga belum tentu akan hire kita lagi kalau kita bilang nggak ada gitu ya. Harus bisa berpikir cepat ya, harus bisa gerak cepat. Iya. Soalnya pernah gue lo gimana kalau pengalaman lo? Apa yang mana? Foto-foto komersil ya kurang lebih sih sebenarnya sama sih kayak lo ya. Ada kalau misalnya komersil dan fashion gitu ya, karena mungkin kita mirip ya, goal kita agak mirip. Apa tuh? Kalau misalnya editorial ya kita beneran, gue juga jujur aja gue juga banyak belajar dari stylist. Bagaimana yang tadi lu bilang benar banget, storytelling. Jadi gue juga secara visual gue juga harus punya perspektif kayak stylist tuh dia menyusun cerita. Jadi paling nggak gue di kepala gue harus tahu berarti runtutannya dari gini kemana. Gue harus ngambilnya kurang lebih kayak gimana. Let's say misalnya spread kan itu kan ada misalnya ada yang utamanya yang spreadnya itu, atau enggak misalnya ada yang detailnya doang. Kadang-kadang kan kita nggak terlalu harus memang tergantung stylist juga, tergantung majalah, tergantung lain-lainnya juga. Tergantung fotografer juga loh. Fotografer tuh menurut gue ada beda-beda style gitu. Ada rohnya sendiri ya. Tipenya dominan, ada yang tipenya membiarkan stylistnya untuk lebih menentukan frame. Ada fotografer yang kalau lu udah pakai baju, lu diem aja gitu. Itu juga ada. Iya, kalau dari gua paling enggak misalnya karena gua tahu yang penting si stylist ini butuh storyline. Nah, jadi mungkin gua jadi bisa berinisiatif kayak kayaknya kalau misalnya baju ini gua nggak usah ngambil full body deh. Gue ambil detail aja, yang penting moodnya masih dapat, kurang lebih cerita yang mau disampaikan sama fotografernya seperti apa. Misal tersampaikan. Iya. Kalau misalnya komersil, ya udah, lu kerjain aja apa yang. Kalau komersil, baju udah jadi, itu udah gue serahkan ke tim yang lain. Ya kan? Iya. Memang beda lah, susah lah. Itu nggak bisa disamain kalau metode kerja. Nah, terus kalau untuk stylist baru yang kira-kira mau terjun, lu punya kayak kayaknya lu mendingan larinya ke sini, atau enggak lu harus punya ini dulu, lu bikin portal dulu, atau enggak kayak gimana? Kalau misalnya orang-orang ada yang pengen jadi fashion stylist. Kalau gue foto lah dengan sebanyak-banyaknya, dengan berbagai macam style, dengan berbagai macam fotografer. Karena lo akan tahu style yang lo suka dan style yang lo nggak suka kalau lo udah foto berbagai macam style itu, dengan berbagai macam fotografer, berbagai macam artis, berbagai macam model, gitu kan. Model ada yang looknya gampang difoto, ada yang susah difoto. Fotografer juga ada gampang diajak ngomong, ada yang nggak gampang diajak ngomong. Nah, kalau kamu sebagai stylist baru, kamu belum tahu style kamu, ya kamu tonton aja tuh informasi-informasi yang ada di luar untuk mencari referensi gitu. Kayak aku tadi bilang, aku nggak tahu apa-apa, dulu aku nggak tahu apa-apa tuh, desainer apa, brand apa. Tapi aku berusaha tiap season, tiap fashion show, tiap fashion week, aku nontonin Instagram, YouTube. Jadi aku tahu yang kayak sekarang lagi bagus tuh apa, sekarang lagi tren apa, warna apa, siluet apa. Jadi pas aku misalnya bikin editorial, aku nggak harus di kepala itu udah ada kayak referensi sendiri gitu loh. Lagi pengen bikin apa dekat-dekat ini gitu. Iya. Dan selalu membuka peluang juga kali ya dengan jadi ada kesempatan apa coba. Kalau lu masih baru, kalau ada kesempatan apa bilang aja iya gitu. Iya aja dulu ya sih katanya. Berarti gue udah senior ya, tapi gue masih baru juga. Maksud gue kalau ada kesempatan apa itu kan bisa aja tuh foto itu fail ya, tapi itu kan membuka kunci, membuka pintu lain. Karena pintunya makeup artisnya ngajak kamu project lain, fotografernya, modelnya, agensinya gitu-gitu. Paling enggak
dengan gagal itu misalnya belum bagus gitu, itu dapat pengalaman ya. Dapat pengalaman itu Pengalaman juga misalnya kan belum bagus gitu. Lah kenapa ya gue nggak bagus gitu? Iya. Kamu kan cari tahu. Paling enggak nih ya, kalau gue sebagai fotografer, misalnya gue foto ada satu kurang bagus gitu sama bule. Tapi paling enggak misalnya dulu kan pasti semua orang yang semua fotografer pas awal-awal tuh pasti ngerasa kayak misalnya belum pernah motret bule, terus tiba-tiba dikasih bule, pasti langsung duar, wah gila, takut gitu ya? Takut pasti kan. Kenapa tuh takut? Ya pasti awal-awal pasti karena apa? Ini bule gitu, dan lu harus ngedirect dia gitu. Awal-awal pasti takut. Nah, misalnya let's say pemotretan itu gagal, gue nggak happy dengan pemotretan, kok gini ya, karena mungkin gue nervous, gue segala macam. Oh, nervous, gue sampai sekarang nervous ya. Iya kayak gitu. Nah, paling enggak di pemotretan yang kedua, paling enggak gue akan lebih ready mental gue kalau menghadapi bule. Let's say kalau misalnya kita taruh kasusnya bule, itu pengalaman jam terbang kayak gitu. Ketemu orang, terus misalnya lu nggak pede atau apa gitu kan, kalau misalnya semakin sering ketemu orang baru gitu, iya, lama-lama terbiasa, lama-lama terlatih. Iya. Menurut lu kalau berkarir itu harus di Jakarta atau enggak? Sebagai orang daerah? Ya sebagai apapun, sebagai ya, di industri kita. Gue nggak bisa bilang harus, kan tergantung orangnya, tergantung situasinya, tergantung gue. Tapi di Jakarta itu kan lebih banyak kesempatan gitu kan. Kalau misalnya jadi stylist misalkan, artisnya di Jakarta, medianya di Jakarta, majalahnya di Jakarta gitu kan. Tapi kalau kamu membasiskan dirimu di daerah gitu kan, misalnya kayak temen aku Bramski masih ada di Jogja, Sharon, fotografer, mereka berdua fotografer ya kan, membasiskan diri di Bali gitu kan. Kalau stylist, for me, aku sempat di Bali itu dicoba, dijalani dengan industri kebule-buleannya, tapi itu tuh nggak bisa karena tidak terlalu dibutuhkan gitu. Kalau fotografer mungkin bisa survive di daerah-daerah lain gitu, asalkan kamu bisa mengikuti kebutuhan pasar tersebut gitu. Jadi misalnya pasar tersebut adalah di software kayak teman aku Sharon itu, jadi kan dia bikin aja foto kamu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ. Kamu nggak bisa dong foto kamu misalnya glossy, komersil gitu, kamu basiskan diri kamu di daerah misalnya resort kayak gitu. Dan juga teman aku Bramski itu kan dia di Jogja, dia selalu mengangkat unsur-unsur budaya di karya-karya dia gitu kan. Jadi orang kalau mau bikin sesuatu yang ada unsur budaya, dia ke situ gitu, syutingnya di Jogja kayak gitu-gitu. Jadi nggak harus necessarily di Jakarta, tapi kalau secara lebih luas memang kesempatannya lebih di Jakarta, karena kesempatan bekerja, kesempatan ketemu media dan artis tuh di Jakarta. Iya. Kan syutingnya di Jakarta, nggak ada yang syuting di. Memang marketnya lebih besar, lebih terbuka di Jakarta ya. Oke, sekarang gue punya pertanyaan cepat buat lo. Lo harus jawab kayak misalnya nanti gue akan meja atau kursi, lo pilih kursi gitu misalnya. Cuman tinggal jawab aja. Norman atau Irfan Hartanto gitu boleh nggak? Boleh. Tapi nggak usah dijawab. Harus buka contekan cuy. Banyak. Fashion atau komersil? Komersil duitnya. Komersil, oke. Nggak sengaja ngerusakin baju atau nggak dapet pinjaman baju? Nggak sengaja ngerusakin, karena at least dapat baju bagus, dapat foto bagus. Lu bisa berkarya. Tapi dijaga. Oke. Tapi nggak dapat. Stylingin cowok atau stylingin cewek? Stylingin cewek, karena saya bukan stylist modus kan. Oke. Nggak suka manjangin model. Foto fashion romantis atau vulgar? Hah? Ya romantis dong. Vulgar tuh di kamar aja. Oke. Raisa atau Isyana? Isyana Taurus ya kan, kita sama Taurus. Tapi gue melihat kalau disuruh milih salah satu, Raisa, karena gue fans sejati Raisa dari zaman zaman dulu ya. Oke. Di atas atau di bawah? Ngapain ini Kak? Kamu di atas atau di bawah? Kan ini pas dalam kondisinya satu. Di sini yang nanya gua. Oh iya. Di atas. Oke. Di atas guys. Arab atau Iran? Arab atau Iran? Wow, pertanyaan macam apa ini? Tinggal jawab. Pertanyaan macam apa ini? Iran is Arabic. Maksudnya apa? Ya udah jawab aja, Arab atau Iran. Turkish gue jawabnya. Oke, Turkish. Masih nggak apa-apa.
Wow. Sharon atau Ivan Hartanto? Karena kebetulan gue di tempat ini ya, Ivan Hartanto. Oke. Asisten yang serem atau asisten yang bego? Asisten yang serem atau yang bego? Yang bego dong. Mending bego ya. Kalau bego kan gue lupain hari itu. Kalau serem kan gue inget terus. Oke. Mengganggu kak. Lu pilih Indra atau pilih gue? Indra all the way. Oke. Oke teman-teman, segitu aja ngobrol-ngobrol gua bareng sama Ivan Teguh, seorang stylist yang Semoga make it, masuk ya itu, stylist make it yang dari daerah. Semoga bisa menginspirasi kalian semua, bisa menginspirasi gue juga. Dari tadi kita banyak banget ngobrol hal-hal yang penting banget. Oke, bye. Dadah, terima kasih. Thank you.